Korban konspirasi PSSI dan Arema terus bertambah. Persib Bandung terancam kehilangan pemain andalan. Rumor transfer terbaru, serta berita dari Liga 2 dan Timnas Indonesia, semuanya akan kami rangkum di Rio Sport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport lovers, inilah Rio Sport untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentu saja semoga saja bermanfaat untuk kita semua, dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Korban konspirasi Arema FC semakin bertambah. Bukan cuma klub Liga 1 dan 2 yang terkena imbas. Kini giliran Liga 3 pun terkena imbas. Hal ini usai PSSI resmi menyatakan Liga 3 wilayah Jawa Timur tak akan digelar. Alasan PSSI lantaran banyaknya klub Liga 3 yang tak memenuhi syarat untuk ikut kompetisi, seperti finansial dan kelayakan stadion. Hal ini disampaikan Ketua Aspro PSSI Jawa Timur Ahmad Riyad. Kita ikuti aturan FIFA yang mengharuskan kompetisi sesuai regulasi, dan sangat disayangkan masih banyak klub-klub khususnya di Jawa Timur ini yang tak memenuhi regulasi, baik dari finansial maupun kelayakan stadion, ujar Ahmad Riyad. Hah? Regulasi? Regulasi yang mana? Lah kalian aja melanggar regulasi di Liga 1. Contoh, FIFA merekomendasikan Liga 1 digelar tak boleh lebih dari jam 5 sore. Lah ini ada yang main jam 8 malam. Terus soal stadion, katanya harus standar FIFA. Lah itu venue sistem bubble, stadionnya aja nggak standar FIFA. Terus regulasi mana yang kalian maksud? Bullshit kata-katamu itu PSSI. Banyak pihak yang mengaitkan ini ada urusannya dengan klub Arema FC lantaran di Liga 3 wilayah Jawa Timur ada Arema Indonesia yang notabene Arema asli. Jadi ada pemikiran jika ini memang disengaja agar Arema yang asli tak bisa naik ke Liga 2 bahkan ke Liga 1. Bahkan banyak pihak yang mengatakan jika Arema FC sangat kejam gara-gara konspirasi Arema, sejumlah klub di Jawa Timur jadi korban. Apa PSSI nggak mikir kalau nggak digelar bagaimana nasib klub-klub yang sudah rekrut pemain? Bagaimana nasib para pemain ini? Politikmu sungguh kejam Arema dan PSSI. Kita akan tunggu reaksi dari klub-klub Liga 3 Jawa Timur ini. Katanya para klub ini akan demo besar-besaran pada PSSI. Bahkan kabarnya para klub ini akan menyelidiki keberadaan dan status Arema FC di Liga Indonesia yang dianggap ilegal sampai sekarang. Nah lo, berbalikan sekarang. Sekarang justru Arema yang akan diusut tuntas lo. Hihihi. Dari Timnas Indonesia, Vietnam sering sekali membuat sengketa dengan Indonesia, khususnya dalam sepak bola. Bahkan seringkali Vietnam mencibir dan mencemooh timnas kita. Vietnam pun sering mengatakan jika timnas kita itu payah dan sebagainya. Tapi lihat buktinya, justru Vietnam sendiri yang ketar-ketir pada Indonesia. Hal ini terbukti dengan Vietnam mengirimkan media atau wartawannya untuk memantau langsung latihan timnas Indonesia di Bali. Rupanya kehadiran beberapa pemain naturalisasi baru di tubuh timnas Indonesia membuat timnas Vietnam pun ketar-ketir. Apalagi target Sintayong di AFF ini adalah juara, dan Vietnam pun kali ini kemungkinan tak akan dilatih oleh pelatih asal Korea Selatan Park Hang-seo. Tuh kan terbukti siapa yang takut sekarang. Lanjut ke berita klub dan rumor transfer. Persib Bandung menyatakan siap melawan Dewa United, meskipun permintaan Persib soal jam kick-off yang terlalu malam ini katanya ditolak oleh PT LIB.
Nah, persoalan jam kick off ini kabarnya akan dibawa Persib saat nanti KLB ya. Jadi bukan cuma Persib, tapi ada 10 tim Liga 1 yang protes soal jam kick off ini. Dan ini kabarnya sudah melanggar aturan FIFA dan PSSI bisa saja dihukum. Tapi di samping itu, skuad Persib dipastikan tak ada yang absen kecuali Nick Kuipers dan Abdul Aziz. Bahkan Daisuke Sato yang robek di pelipis mata justru meminta pada Luis Mia agar dirinya ditampilkan sejak awal. Menurut Sato, dirinya ingin terus membela Persib dan berjuang bersama-sama sampai akhir. Kehadiran Daisuke Sato di Persib awalnya memang diragukan oleh Boboto, lantaran Sato ini cuma bek kiri dan memiliki tubuh tak terlalu tinggi, dan posisi bek kiri ini tak terlalu dibutuhkan di Persib. Tapi Sato tertolong lantaran loyonya lini belakang Persib, di mana Persib memiliki bek-bek yang sudah uzur dan berkurang kemampuannya. Maka Sato yang memiliki daya juang yang tinggi akhirnya dapat satu tempat di skuad Persib. Statistik mencatat sepanjang 12 laga yang dimainkan Persib di Liga 1 musim ini, Sato ada di urutan pertama pemain Persib yang memiliki menit bermain paling banyak, yakni dengan total 1017 menit bermain. Bahkan Sato nomor 1 di Persib saat ini yang tercatat pemain paling Spartan dan memiliki daya juang paling tinggi. Di bawah Sato ada nama Rahmat Irianto dan Ciro Alves sebagai pemain yang paling tinggi daya juangnya bagi Persib. Dan berikut 10 pemain Persib yang memiliki daya juang paling tinggi di Persib musim ini yang kami ambil dari situs persib.co.id. Inilah yang membuat Persib bingung. Kontrak Sato sendiri hanya 1 musim di Persib dan Sato belum mau memperpanjang kontrak di Persib. Target Sato adalah musim ini juara bersama Persib, dan jika gagal maka ia akan hengkang. Dari Persik Kediri, Persik Kediri resmi mengkonfirmasi akan melepas 2 pemain asingnya di putaran kedua ini. Salah satu yang paling pasti adalah Joe Anderson. Joe Anderson sendiri sudah menyatakan jika dirinya musim ini resmi dilepas oleh manajemen Persik Kediri. Sementara 1 pemain asing lainnya masih abu-abu antara Rohit Chan atau Arthur Felix. Untuk menggantikan posisi Joe Anderson, manajemen Persik Kediri kabarnya serius mendatangkan bomber asal Chad milik Bayangkara FC Ezechiel Ndwasel. Namun jika gagal, Persik Kediri kabarnya akan memulangkan Yosef Ejejari ke Persik Kediri. PSIS Semarang pun resmi mengkonfirmasi melepas Jonathan Kantilana di paruh musim ini. Kantilana kabarnya resmi bergabung dengan klub Liga Thailand Buriram United. Selain Kantilana, PSIS pun resmi melepas Ali Sesai. Namun untuk Ali Sesai belum diumumkan oleh PSIS. Untuk menggantikan Kantilana, PSIS serius mendatangkan striker PSM Makassar Kenzo Nambu. Sementara untuk Ali Sesai, slotnya akan dipakai oleh pemain asing baru yang belum diketahui identitasnya. Namun berdasarkan informasi yang kami dapat, slot Ali Sesai akan diisi oleh Nick Kuipers dari Persib, menyusul kabar jika PSS resmi akan memakai jasa Robert Rene Albert di putaran kedua nanti. Kita akan tunggu ya, soalnya ini belum fix loh. Ingat, ini belum fix. Bali United kabarnya serius ajukan tawaran pada 2 klub, yakni Persib dan Persebaya, untuk dapatkan servis 2 pemain timnas, yakni Maklok dan Rizky Ridho. Tanda-tanda Bali United mengincar 2 pemain ini sudah terlihat. Bali United sempat memposting gambar Klok beberapa kali dan juga Rizky Ridho. Untuk Rizky Ridho sih mungkin saja ya, karena kontraknya akan segera habis. Tapi jika untuk Maklok, kecil kemungkinannya Persib mau melepas Klok. Pasalnya selain kontrak Klok yang masih panjang hingga 2025, Klok pun masih terlihat klop bersama Persib. Tapi dengan alasan jika Maklok akan lebih nyaman di Bali lantaran rumah Maklok itu di Bali dan Klok sangat suka dengan Bali, membuat pihak Bali United yakin akan mampu membajak Maklok di jendela transfer ini. Dari Persija Jakarta, usai meminjamkan Ricky Cawor ke Persipura Jayapura, meskipun belum diumumkan ya, Persija pun kabarnya akan meminjamkan sejumlah pemainnya di putaran kedua nanti.
seperti Taufik Hidayat dan Osvaldo Hai. Taufik Hidayat sendiri kabarnya akan dipinjamkan ke Persitara Jakarta Utara, sementara Osvaldo Hai kabarnya akan dipinjamkan ke Borneo FC, ditukar dengan Hambali Tholib yang resmi dilepas oleh PSS Sleman. Namun kabarnya Osvaldo menolak dipinjamkan dan lebih memilih dilepas oleh Persija di jendela transfer ini. Osvaldo sendiri musim ini belum sekalipun tampil lantaran cedera. Di awal musim ini, Osvaldo sempat akan bergabung dengan Persib Bandung, namun gagal lantaran gaji yang diminta Osvaldo Hai kala itu sangat tinggi, yakni sekitar 60 juta dalam 1 bulan. Nah, kabarnya Osvaldo Hai bersedia dikurangi nominal gajinya asal bisa gabung ke Persib Bandung. Mending gak usah deh, udah gak bener kalau pemain udah kayak gitu. Dari Persikabo kabarnya sudah kirimkan surat protes pada PSSI soal 2 gol Persikabo yang dianulir oleh wasit di laga kontra Rans Nusantara. Pihak Persikabo mengaku sudah memiliki bukti-bukti kuat soal kesalahan wasit ini. Pihak Persikabo tahu protes ini tak akan merubah apapun. Namun dalam surat protesnya, pihak Persikabo meminta wasit dan perangkat pertandingan yang memimpin laga ini diberhentikan atau dipecat dan didenda 100 juta rupiah. Jika PSSI tak mengabulkan permintaan Persikabo ini, pihak Persikabo akan membawa masalah ini ke AFC dan FIFA. Udah, laporin aja tuh PSSI dan wasit-wasitnya, biar pada kapok. Nah, itulah tadi Rio Hotspot untuk edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Hotspot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.